Laut biru melambai, pulau-pulau berseri. Indonesia maritim, pesona tiada terperi. Nelayan berlabuh, memancing harapan. Kekayaan alam, membulai jiwa yang lapang. Karang menjulang, rumah berbagai ragam. Ikan-ikan berdansa, memukau pandangan. Keajaiban bawah laut, dunia yang tersembunyi. Indonesia maritim, mempesona hati yang terpikat. Layarkanlah kapal, melintasi samudera luas. Jelajahi pesona, terbuka bagi semua. Indonesia maritim, harta yang tak ternilai. Banggalah kita, negeri maritim yang abadi. Menurut kalian, Indonesia sebagai negara, maritim itu apa? Menurut saya, mata pencaharian Indonesia banyak yang bergantung pada kelautan. Negara yang bersumber kekuatan dari laut. Negara dengan perairan yang luas daripada daratan. Negara yang sebagian besar mata pencarian masyarakatnya dari sumber laut. Seberapa berpengaruhnya perairan bagi perekonomian Indonesia? Luasnya laut perairan Indonesia sangat berpotensi bagi perekonomian. Sangat berpengaruh bagi jalur perdagangan dunia. Sangat berpengaruh, terutama dari sektor perikanan dan pariwisata. Karena Indonesia sendiri sebagai negara maritim yang dimana laut lebih luas daripada daratan. Maka dari itu, banyak sekali sumber daya yang dapat dikembangkan agar perekonomian dalam sektor kelautan bisa menjadi lebih maju. Apakah sektor mata pencaharian di laut sudah berkembang dengan baik? Sudah semakin berkembang, tetapi masih terdapat tantangan yang perlu diawasi demi keberlanjutan ekosistem perairan. Sudah terlihat baik, namun masih ada beberapa yang belum dapat dikembangkan secara baik dan juga ada sumber daya yang belum terekspos sama sekali. Sudah berkembang dengan baik daripada tahun sebelum-sebelumnya. Kondisinya cukup baik, namun masih terdapat masalah pada infrastruktur, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Apakah Indonesia sudah bisa dikatakan sukses di sektor maritim? Belum. Saudara, akibat cuaca buruk, puluhan nelayan di Kelurahan Leatu Selatan, Kecamatan Dumboraya tidak bisa melaut. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, beberapa nelayan memaksakan diri untuk mencari ikan di bibir pantai. Sebuah kapal nelayan tenggelam setelah dihantam ombak tinggi di perairan Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebuah kapal nelayan di Takalar, Sulawesi Selatan terbalik usai dikulung ombak setinggi 3 meter. Dampak kenaikan harga BBM bersubsidi membuat nelayan enggan melaut karena kenaikan biaya operasional, sementara harga jual hasil tangkapan justru menurun. Nelayan meminta pemerintah menurunkan tarif PNBP pasca produksi untuk keberlangsungan hidup nelayan. Setelah terombang-ambing 2 hari di laut, belasan anak buah kapal diselamatkan kapal lain yang melintas di perairan utara Situbondo, Jawa Timur. Kapal karam akibat dihantam kapal besar. Setelah kami melakukan diskusi bersama, kami mendapatkan ide inovasi Smart Factory. Ide inovasi Smart Factory ini lahir dari beberapa pertanyaan yang telah ditanyakan kepada kami. Tujuan utama kami adalah untuk memajukan Indonesia sebagai negara maritim. Selain itu, inovasi ini bertujuan untuk meminimalisir kecelakaan, menurunkan persentase hasil tangkapan yang rendah akibat cuaca, menurunkan modal yang dibutuhkan untuk melaut, dan meningkatkan kualitas nelayan. Gagasan yang kami kembangkan berupa alat sensor dan otomatisasi. Yang pertama, sensor dan IoT untuk mengumpulkan data mengenai suhu air, kualitas air, tingkat oksigen, dan lain-lain. Yang kedua, pengembangan sistem pemantau berbasis sensor untuk memantau kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kualitas air. Yang ketiga, sistem pemberian pakan otomatis untuk memberikan pakan kepada ikan secara otomatis dengan dosis yang tepat dan sesuai jadwal. Yang keempat, analisis data dan prediksi untuk mengumpulkan data mengenai kondisi tambak, kesehatan ikan, dan produksi ikan secara akurat. Yang kelima, sistem resirkulasi budidaya ikan adalah sebuah sistem produksi ikan yang menggunakan sistem tertutup di mana penggantian air hanya dilakukan karena adanya penguapan atau pembersihan.
Dan yang terakhir, yang keenam, pengembangan aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile yang terintegrasi dengan sistem pemantauan dan pengolahan data dapat membantu pengusaha perikanan di Indonesia dalam mengelola produksi perikanan dan mengatur distribusi produk perikanan ke pasar. Secara keseluruhan, implementasi teknologi Smart Factory dalam perikanan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kualitas produk, serta berdampak positif bagi lingkungan sekitar.